Pakaian takwa ini sudah dikasih oleh Allah. Kurangnya apa Allah ini? Walibasut takwa. Dikasih oleh Allah sudah takwa ini. Tinggal ngambil, tinggal pakai itu. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tasyakur. Alhamdulillah. Malam ini konklusi atau kesimpulan daripada ihram. Ihram ini sangatlah penting, kunci dari ibadah haji dan umrah. Jika ihramnya gagal, maka hajinya dan umrahnya gagal. Maka dari itu sangat penting ihram ini. Ihram itu ada berapa poin? 4 poin. Ihram itu ada 4 poin. Pertama niat, kedua pakaian, ketiga mikot, keempat larangan-larangan. Keempatnya ini harus menjadi satu. Niat, pakaian, mikot, larangan. Ini menjadi kesatuan dalam diri. Dalam diri ini jadi kesatuan. Jangan dipisah-pisah. Pasti ihram itu adalah niat. Pasti ihram itu adalah niat. Pasti ihram itu adalah pakaian. Pasti ihram itu adalah mikot. Pasti ihram itu adalah larangan-larangan. Sekarang konklusi bagaimana untuk menyatukan keempatnya itu menjadi satu. Jadi sebetulnya niat itu kan sudah paham kan, komponen niat ada 3. Komponen niat ada 3. Masih ingat? Komponen niat ada 3. Sadar, sengaja, lillahi. Jadi 3 komponen ini harus jadi satu. Sebetulnya niat ini sudah terjadi di alam azali, di alam ruh sudah terjadi. Sadar betul manusia itu, sengaja betul manusia ini betul-betul makrifat terhadap Allah. Di zaman ruh sudah, di sini hanya mengulangin kembali. Maka dari itu siapa orang yang betul-betul makrifat terhadap niat ini? Orang ini selesai sebetulnya. Niat itu sudah zaman dulu. Begitu dicipta oleh Allah manusia ini berbentuk ruh, di alam azali sudah ditemui oleh Allah. Dia langsung bertasbih. Setelah itu ditemui oleh Allah. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Syahidna ini kesadaran, kesengajaan. Gak bisa kalau ndak makrifat begini, ini gak bisa. Dari itu jenengan semua ini sudah betul-betul makrifat. Jadi Allah sudah menanyakan, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Selesai.
Lalu Allah mengatakan, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Nanti di hari kiamat jangan nyalakan saya. Jangan nyalakan orang tuamu. Jangan nyalakan tetanggamu. Jangan nyalakan pimpinanmu. Jangan menyalahkan anakmu. Gak ada yang perlu disalahkan. Masing-masing manusia bertanggung jawab terhadap dirinya. Antakulu yaumal qiyamati. Tak boleh. Saya karena itu, saya enggak bisa. Tidak bisa. Jadi di hakikat seperti itu. Gak ada istilah, ya Allah, tolong itu mengkhianatin saya. Ambilkan pahalanya itu, kasihkan ke saya. Ada begitu. Semuanya sudah bawa kitab sendiri. Dibuka sendiri, dilihat sendiri. Apa yang mau ditimbang? Apalagi memindahkan. Itu bentuk promosi supaya orang itu jangan sampai mengkhianatin orang lain. Itu aja. Jadi niat ini sudah selesai. Niat ini sudah selesai. Jadi hidup dan kehidupan ini adalah bermakna ibadah. Menuju kepada Allah. Namanya haji. Bersiarah kepada Allah, namanya umroh. Jadi haji dan umroh itu sama makna. Jadi sudah niat ini. Jadi niat itu, hidup ini semuanya dalam rangka ibadah. Tidak ada yang tidak ibadah. Apa saja, tidur ibadah. Jangan nunggu Ramadan. Kalau orang alim kan nunggu Ramadan, baru tidurnya beribadah. Sekarang enggak. Jadi orang arif itu ya sudah, kapan saja itu Ramadan, kapan saja itu Lailatul Qadar, kapan saja itu Qiyamul Lail, Tarawih. Tarawih itu aslinya Qiyamul Lail. Disebut tarawih itu karena anteng, ayem, tenang, terentem, nyamana, tarwihan. Akhirnya disebut sholat tarawih. Padahal semua sholat itu tarawih. Bahasanya aslinya itu Qiyamul Lail. Sholat malam. Maka dari itu tarawih itu habis isya. Tidak ada tarawih duhur. Padahal semua sholat itu adalah Qiyamul Lail. Semua sholat itu Qiyamul Lail. Maksudnya Qiyamul Lail itu adalah waktu malam. Rohani yang sholat, bukan jasmani. Kalau jasmani ini siang. Jadi orang arif itu puasanya siang malam. Kalau orang alim puasanya siang, malam tidak puasa. Sudah. Jadi pertama niat. Semua dalam kehidupan ini tidak ada yang tidak ibadah. Tidak ada, kecuali dosa. Bekerja ke sawah, ke pasar, ke kantor, ke mana, ke jeding, semua adalah ibadah. Tidur, lupanya ibadah. Mana yang tidak ibadah? Salahnya ibadah, tapi tidak disengaja. Khilaf salah, itu ibadah. Angsalkan tidak
sengaja. Manusia tidak bisa lepas dari mahalul khata' wan nisyan, tidak bisa. Tapi jangan disengaja salahnya. Maka dari itu orang yang sudah umurnya 50, 60, 70, rambutnya harus putih. Maksudnya apa? Sudah ada kesalahan. Tidak ada kesalahan, tidak ada dosa maksudnya. Kesalahan itu tidak disengaja, tetap putih. Dimakfu oleh Allah. Itu yang dimaksud. Maka dari itu kalau sudah dewasa, sudah tua itu harus rambut itu warnanya putih. Maksudnya apa? Kalau orang sudah tua, sudah lansia, sudah tidak ada dosa. Kenapa? Kesalahannya itu tidak disengaja. Sudah niat itu, ihram, niat. Yang kedua, pakaian. Jadi di ihram itu adanya pakaian. Yang kedua, apa pakaian itu? Ternyata pakaian itu ada di surat Al-A'raf 26 dan juga 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum, Bani Adam, semua manusia, tidak peduli umatnya siapa, menyebut agamanya apa, tidak ada. Ya Bani Adam, qad anzalna 'alaikum, Allah betul-betul telah menurunkan kepada kamu semua libasan, pakaian. Yuwari sawatikum warisha. Yuwari, untuk menutup auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan. Maksudnya pakaian ini Allah sudah menurunkan kepada semua manusia. Manusia ini mampu menutupi aibnya. Setiap manusia sudah diberi pakaian oleh Allah. Manusia ini ada kekurangan. Itu namanya aib. Itu namanya aurat. Di manusia itu punya aurat, tapi oleh Allah aurat itu sudah diberi pakaian. Dengan pakaian itulah aurat itu tersimpan. Masih ditambahi dengan warisha, diberi perhiasan. Perhiasan itu bukan emas. Perhiasan itu bukan anting, bukan kalung. Jadi diberi pakaian, sudah bisa menutupin aurat itu, aib itu, kekurangan itu tertutup, ditambahi lagi sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang indah. Itu namanya perhiasan. Sifat-sifat yang mulia diberi oleh Allah. Pakai itu, perhiasan itu. Perhiasan kalung,
Terakhir walibasut taqwa. Wah, terakhir itu pakaian yang lengkap itu adalah takwa. Sudah dikasih oleh Allah, tinggal make. Pakaian takwa ini sudah dikasih oleh Allah. Kurangnya apa Allah ini? Walibasut taqwa. Dikasih oleh Allah sudah takwa ini. Tinggal ngambil, tinggal pakai itu. Zalika khairun. Itulah sebaik-baiknya pakaian. Zalika min ayatillah. Itulah ayat-ayat Allah. La'allahum yadzakkarun. Ihram ada pakaian. Al-A'raf 31-nya untuk memperjelas lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Anak Adam, semua manusia, khudzu zinatakum, pakailah perhiasanmu, pakaian yang indah, sifat-sifat, karakter-karakter, perilaku-perilaku yang indah, yang mulia, yang bagus. Pakai inda kulli masjidin, tiap-tiap masuk ke masjid. Kalau orang syariat, orang alim, ya pakaian kain. Yang paling mahal mana ini? Mau pakai Jumatan. Sejadah yang paling mahal pakai. Dikira pakaian itu. Yang dimaksud itu masjid itu adalah hati, tempat sujud. Ketaatan, kepatuhan kepada Allah itu memakai pakaian yang indah. Sujud masjid, masjidun, tempat sujud. Nah ini repotnya orang alim ini, ukuran pakaiannya itu harus lengan panjang kalau ke masjid. Pakai kaos, tidak sopan. Pakai kaos ke masjid Jumatan, tidak sopan itu. Karena pakaiannya pakaian kain. Sebetulnya tidak salah. Pakaiannya bagus, kainnya itu, tapi maksudnya itu yang di dalam. Kalau nyampe tidak tembus, ya sudah. Mesti dijelasin. Pakaiannya kamu di luar itu harus tembus. Pakaian batik indah gitu loh, lengan panjang segala. Ini tembus ke dalam maksudnya. Jadi ihram ini konklusinya. Jadi masjid itu, sujud itu taat, patuh. Itu harus pakaiannya bagus. Ditambahin wakulu washrabu, makan dan minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka dengan berlebihan. Kalau orang alim, kulu wasrobu itu makan nasi, makan rawon. Kalau orang arif yang dimaksud kulu wasrobu, ya jiwa yang makan.
Jiwa itu betul-betul menikmati manisnya iman, manisnya ilmu, tapi jangan berlebihan. Tak boleh berlebihan. Harus semuanya terukur. Kalau berlebihan nanti linglung. Wa kulu washrabu. Maksudnya makannya jiwa, makannya hati itu harus terukur. Kalau tidak sesuai dengan keilmuannya, nanti akhirnya jadab. Tak boleh. Jadab itu tidak boleh. Itu rugi. Semua amalnya tidak dipahala oleh Allah. Tidak dihitung. Tidak boleh. Orang arif itu tidak boleh. Tidak ada. Karena terukur. Kulu washrabu wa la tusrifu. Antara ilmu dengan penyelaman pemakanannya ini seimbang. Akhirnya tidak mungkin terjadi kegoncangan spiritual. Tidak boleh, harus seimbang. Otak luar, otak dalam, seimbang. Tidak boleh jumlah. Kalau otak luarnya terlalu tinggi, otak dalamnya rendah, terjadilah kegoncangan intelektual. Gawat, sombong, nuding-nuding orang, kafir, bid'ah, syirik, musyrik. Kegoncangan intelektual. Kenapa? Otak dalamnya tidak jalan. Tidak punya akhlak. Kulu washrabu wa la tusrifu. Tak ngerti. Jangan berlebihan. Harus terukur. Bahaya. Bisa dua. Kegoncangan intelektual, kesombongan. Merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling suci, paling benar. Itu kegoncangan intelektual. Kalau tidak seimbang, otak dalamnya terlalu kencang, otak luarnya keilmuannya kurang, terjadilah kegoncangan spiritual. Maka Allah mengatakan wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka berlebihan. Nah ini ihram. Sudah mikot. Mikot itu sebetulnya menyangkut dua hal. Dua komponen mikot itu. Mikot makan, mikot zaman. Makan itu adalah ruangan, tempat. Zaman itu adalah waktu. Sebetulnya ruangan itu satu. Sebetulnya waktu itu satu. Makhluk tidak bisa lepas dari ruang dan waktu. Jadi mikot itu sebetulnya sudah di niat itu sudah ada mikot. Mulai zaman azali sudah ada mikot. Mulai zaman dulu sudah ada mikot. Ditambah lagi dengan surat Al-A'raf ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wa da'uhu mukhlishina lahud-din kama bada'akum ta'udun. Ini mengingatin lagi. Di mikot ini diingatin lagi dengan ayat Al-A'raf 29. Qul, katakan Muhammad, amara rabbi,
perintahnya Allah, perintah Rabbmu bil qist. Adil. Qis. Tadi itu, qis itu tidak jomplang. Seimbang. Itu qis. Wa aqimu wujuhakum, luruskan, tegakkan jiwamu inda kulli masjidin, kepada tiap-tiap sujudmu. Arahkan jiwamu kepada rohanimu, kepada nuranimu. Hadapkan jiwamu kepada nuranimu. Inda kulli masjidin. Maksudnya masjidin ini adalah Masjidil Haram. Maksudnya Masjidil Haram itu adalah nurani. Di nurani itulah ada nur ilahi. Jangan sampai berpaling dari nur ilahi. Wada'uhu mukhlishina lahuddin, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Menghamba kepada Allah dengan setulus-tulusnya, semurni-murninya yang dimaksud. Menghamba kepada Allah itu betul-betul murni. Tidak ada campuran. Kama bada'akum ta'udun. Kama bada'akum itu seperti kamu awal ketemu dengan Allah. Kama bada'akum, sewaktu penciptaan awal. Diingatkan kembali di mikot ini. Kama ta'udun. Kama bada'akum ta'udun, seperti awal kamu dicipta oleh Allah dalam keadaan fitrah. Jadi mikot ini mengingatkan kembali sebagaimana awal penciptaan manusia ini dalam keadaan fitrah. Lah bagaimana manusia ini bisa setiap saat itu berada dalam mikot itu, di mana saja, kapan saja. Karena mikot itu ada zaman, ada makan. Di mana saja, kapan saja. Kama bada'akum, kapan saja, di mana saja. Ud'uhu mukhlishina lahuddin, penghambaan kepada Allah secara murni. Yang terakhir, poin yang terakhir itu adalah larangan. Larangan ini dalam maksud, dalam arti bagaimana manusia ini mampu betul-betul amanah. Larangan-larangan ihram itu maksudnya adalah manusia ini betul-betul hamba Allah yang amanah. Bertanggung jawab terhadap dirinya dan juga bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Memelihara dirinya juga memelihara alam. Itu yang dimaksud dengan larangan-larangan ihram. Jadi manusia dituntut supaya bertanggung jawab. Manusia tidak bisa
Karena dari awal, dari mikot, manusia ini sudah menerima amanah. Mulai dari awal mikotnya manusia ini sudah makhluk yang dibebanin amanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Ahzab 72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Inna aradnal amanatah, sesungguhnya kami, katanya Allah, telah mengemukakan, menawarkan amanat kepada langit dan bumi dan gunung. Fa'abaina, langit, bumi, gunung tidak mau menerima amanat. Ditawarkan oleh Allah. Hei langit, hei bumi, hei gunung, kamu bisa menerima amanah. Tidak, fa'abaina, abai terhadap amanah itu. Ayyahmilnaha, untuk memikulnya. Wasfaqna minha, khawatir tidak amanah. Khawatir abai. Wahamalahal insan, ternyata manusia itulah yang menerima amanah. Allah menawarkan kepada langit dan bumi dan gunung, tidak mau. Ternyata wahamalahal insan, ternyata manusia yang mau. Karena manusia memang yang mampu. Tak mungkin mampu langit dan bumi dan gunung itu. Manusialah, wahamalahal insan, manusialah yang menerima amanah. Innahu kana zaluman jahula. Ternyata manusia ini sehebat makhluk seperti manusia, karena menerima amanah langsung dapat predikat zaluman jahula. Ternyata di balik yang hebat itu, kehebatan manusia itu, di balik itu adalah zalim dan jahul, bodoh. Itulah manusia ada dua sudut. Sudut atas, sudut bawah. Sudut mulia, sudut hina. Inilah beratnya manusia. Langit, gunung, bumi tidak ada. Malaikat tidak ada. Satu sudut. Manusia inilah yang punya dua sudut. Satu sisi manusia ini makhluk yang paling hebat. Satu sisi manusia ini makhluk yang bisa jatuh sejatuh-jatuhnya, sehina-hinanya. Dari itu bertitel zaluman jahula. Dolim, sedolim-dolimnya. Doluman itu bukan dolim. Kalau dolim itu dolim biasa. Kalau doluman, jahil itu bodoh. Jahula, wah ini sudah super bodoh. Sampai sebegitu. Maka dari itu manusia berat. Di samping makhluk yang paling super, satu sisinya manusia ini zaluman, jahulan. Bukan hanya zalim, zalum. Bukan hanya jahil, jahul.
Jadi itulah manusia. Malaikat tidak ada kesalahan. Setan, iblis tidak ada. Iblis, setan itu satu sisi, sama dengan malaikat. Tidak dimintai pertanggungjawab. Tidak ada. Iblis bodoh, tidak ada. Malaikat bodoh, tidak ada. Setan tersesat, tidak ada. Yang tersesat itu manusia sama jin. Setan tidak ada kesesatan. Satu pilihan, tidak ada pilihan dua. Manusia yang punya pilihan. Kok setan disiksa di neraka? Ya apa? Itu habitatnya setan, itu habitatnya iblis neraka itu. Sama dengan ikan dilempar ke air. Karena ikan itu dicipta dari air. Ini setan itu kebalikan manusia. Yang dimaksud itu permusuhan. Aduun mubin itu adalah kebalikan yang nyata. Karena manusia dicipta dari fitrah Allah. Harus kembali kepada Allah. Jangan kembali kepada kebalikannya. Sama dengan setan atau iblis dimasukkan surga. Coba bayangkan. Setan atau iblis mau dimasukkan ke surga. Ya tersiksa. Ya ini yang tidak dipahami oleh para ahli. Saya kira konklusi untuk ihram seperti itu. Jadi kalau ihramnya ini berhasil, maka wukufnya berhasil. Berarti sudah ma'rifat. Di ihram ini kunci, baik ibadah haji maupun umrah. Jangan sampai gagal. Jadi ihramnya orang arif ini 24 jam. Ihram ini di rumah, di mana saja. Ini perlu waktu berihram ini. Kok ke Mekah itu cuman 5 hari, 4 hari pelaksanaan haji itu. Kalau umroh, ya 2 jam selesai. Masa mabrur dengan ihram ini butuh perjuangan berat. Belum jamrotnya, belum sa'inya, berat. Kalau sa'i di Mekah pakai roda, apa itu? Kursi roda itu. Tawaf pakai sepeda motor itu jalan sendiri, udah muter enak. Tapi ihramnya orang arif berat. Maka dari itu ini harus memang lengkap. Rukun Islam itu 5, jangan dikurangi. Kalau sampai ke rukun yang ke-5 ini sempurna betul sudah. Rukun sholatnya saja tidak beres. Ke hajinya juga tidak beres. Walaupun ke Makkah sudah 20 kali. Sudah? Ada pertanyaan? Ada muskilah? Ada tutup dengan tasbih 3 kali. Monggo. Subhanallahi walhamdulillahi wala
tasyakur. Alhamdulillahi rabbil alamin yahdi bihillahu man ittaba'a wa yahdi subulas salam yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.